Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Kami KPK kembali akan mengumumkan sekaligus juga melakukan penahanan terhadap pengembangan perkara dugaan korupsi, penerimaan suap, disertai juga dengan kasih. Dan 11 Direktorat oleh pimpinan hadir pada malam hari ini Pak Alek dan juga Pak Direktur Penyidikan Pak Asep. Setelah itu seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya terkait dengan perkara dimaksud ataupun penanganan perkara lainnya yang sedang berjalan di KPK pada proses penyidikan maupun penuntutan. Kami silakan bacakan poin-poin dimaksud. Ya, terima kasih Mas Alif. Yang saya hormati dan banggakan teman-teman wartawan. Berikan informasi terkait penerimaan hadiah janji pada penyelenggara negara atau yang disertai gratifikasi terkait pemeriksaan pajak di Direktorat. Dalam perkara ini KPK sebelumnya telah menetapkan dan mengumumkan sejumlah pihak sebagai tersangka sebagai berikut: APA, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada DJP, DR, Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada DJP, WR, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada DJP, AS, Ketua Tim Pemeriksa Pajak, RAR, Konsultan Pajak PT GMP, AIM, Konsultan Pajak PT GMP, Konsultan Pajak PT JB, dan FL, Kuasa Wajib Pajak PT BIK. Putusan perkara para tersangka dimaksud saat ini telah berkekuatan hukum tetap. Dalam proses penyidikan perkara tersangka APA dan kawan-kawan ditambah dengan munculnya berbagai fakta hukum selama proses persidangan, serta diperkuat dengan putusan majelis hakim, selanjutnya ditemukan adanya peran pihak tertentu yang turut serta dalam melakukan perbuatan pidana. KPK kemudian melakukan pengembangan penyidikan dan mengumpulkan berbagai alat bukti dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, YMR, ini anggota tim pemeriksa pajak pada DJP, dan FB, anggota tim pemeriksa pajak pada DJP. Kaitan kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka YMR dan FB untuk masing-masing selama 20 hari pertama mulai hari ini tanggal 23 tanggal 28 November 2023 di rutan KPK. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi peristiwa pidana sebagai berikut. YMR dan FB sebagai anggota tim pemeriksa pajak atas perintah dan arahan berjenjang dari APA selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DR selaku Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan, WR selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak, dan AS selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak ditugaskan melakukan rekayasa penghitungan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan permintaan dari para wajib pajak. Agar keinginan wajib pajak dapat disetujui, APA dan DR menjelaskan adanya pemberian sejumlah uang dan yang melakukan deal dengan wajib pajak di lapangan adalah YMR dan FB. Wajib pajak yang memberikan uang diantaranya PT GMP. Untuk tahun pajak 2016, PT BPI, untuk tahun pajak 2016 dan PT JB. Atas pengujian penghitungan perpajakan untuk 3 wajib pajak dimaksud, APR, WR, YMR menerima jumlah sekitar 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura. Selain YMR dan EB bersama-sama dengan APA, DR, WR, dan AS diduga menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak lainnya dengan bukti permulaan sejumlah sekitar miliaran rupiah dan masih terus dilakukan pendalaman oleh penyidik. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil atau pasal 12 huruf B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Turut disangkakan pasal 12B besar, pasal gratifikasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan seterusnya. Demikian, sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Alek yang sudah mengumumkan dan membacakan 2 orang tersangka dalam pengembangan perkara perpajakan ini, yaitu atas nama YMR dan FB yang ditahan sampai nanti 28 November 2023 di rutan KPK. Baik, kami silakan. Oke, 1, 2, 3. Mungkin dari kanan dulu ya. Mungkin dari kanan Mas Yomal dulu, Mas Yomal di belakang. Habis itu Mas Jamal, terus Mas Mario terakhir. Oke, silakan. Selamat malam Pak Ali, Pak Alex, Pak Asep. Perkenalkan saya Yaumal dari suara.com. Pertanyaan saya di luar kasus ini. Di luar kasus ini. Yang ini dulu, oke siap. Oke. Terkait ini Pak, terima kasih. Saya Jamal dari Remol. Ini kan tadi disebut lagi ada PT John Lynn Baratama ya Pak ya. Sebelumnya si Yulmanizar juga kan di persidangan sempat mengungkapkan ada keterlibatan dari petinggi John Lynn Baratama ini Haji Isam. Nah, apakah dalam proses penyidikan ini Haji Isam nanti bakal diperiksa sebagai saksi Pak? Perkara lain sekalian boleh Pak? Ini dulu. Ya. Iya. Iya, saya mau menanyakan, ini kan soal kasus lama juga ya, Yulmanizar ini, dan hari ini juga diperiksa yang berkaitan dengan Mas Yulmanizar ini, diperiksa saksi bernama Untung Agus Tanto. Yang dalam persidangan sempat disebutkan bahwa tersangka Yulmanizar ini sempat menginvestasikannya duit sebesar 40 miliar untuk membeli lahan yang diduga tambang emas yang berada di Bolmong. Dan pemilik lahan ini juga merupakan kaitan dari dikelola dengan mengemasnya dengan KUD. Nah, lalu apakah memang nantinya akan dilakukan pengembangan dari kasus YML ini ke kasus TPPU misalkan untuk aliran uangnya kemana? Karena ini berkaitan soal tambang emas yang tidak kecil penghasilannya. Itu sebulan itu bisa sekian ton juga gitu, dengan penghasilan yang sebulan 50 sampai 60 miliar itu kan cukup besar gitu. Apakah KPK juga akan menetapkan tersangka pihak lain yang diduga ikut menampung aliran uang dari YML ini? Yaitu kan KPK bahkan sudah melakukan pemeriksaan beberapa pihak di sana, di Polres Bolmong sendiri, dan memeriksa semua pihak KUD, dan hari ini juga diperiksa orang yang dimaksud. Saya pikir tadi termasuk penahanan saudara Untung Agus Tanto, ternyata tidak hari ini. Pak Asep sudah senyum-senyum. Kira-kira apakah memang hari ini juga akan dilakukan pengembangan lebih lanjut terkait TPPU dari saudara YML dan kasus lain gimana? Tes. Selamat malam Pak Ali, Pak Asep, Pak Alek. Saya ingin nanya soal kasus dugaan pemerasan ini. Di salah satu pemberitaan disebutkan bahwa seorang pimpinan menyatakan bahwa pimpinan di KPK terganggu dengan berlarut-larutnya kasus pemerasan ini, berharap agar Pak Firly yang harusnya diperiksa beberapa waktu lalu segera menyelesaikan kasusnya, dan begitu juga yang berjalan di Dewas. Pertanyaannya, apakah benar demikian bahwa pimpinan terganggu dengan adanya kasus dugaan pemerasan yang juga turut menyeret nama Pak Firly? Kemudian pertanyaan kedua, di pemberitaan ini juga disebutkan bahwa Pak Firly sebagai pimpinan bersikap one man show. Jika mundur ke belakang ke Februari lalu gitu, kritikan soal one man show kepada Pak Firly juga pernah diungkapkan oleh salah satu pimpinan KPK juga di kasus Pak Lukas NMB kalau tidak salah. Apakah benar demikian Pak Firly memimpin KPK seperti itu? Selama ini kan selalu disebutkan kolektif kolegial dan sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lik. Yang pertama, kemarin pra peradilan
mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu KPK sudah mengungkapkan ada aliran dana ke Partai Nasdem sebagai hibah itu sebesar 1,27 miliar. Nah, apakah KPK dalam waktu dekat ini akan memanggil pihak-pihak dari Partai Nasdem itu Pak untuk menelusuri aliran uang tersebut? Lalu yang kedua terkait penyidikan Wamenkumham. Apa betul sudah ada sprindik ya Pak? Lalu ada berapa sih Pak tersangkanya Pak? Apa benar ada 4 dan salah satunya itu Wamenkumham itu? Mungkin butuh penegasan aja Pak. Lalu yang ketiga, apa betul besok KPK mengundang Polda Metro Jaya dan Mabes Polri terkait proses penyidikan pemerasan oleh pimpinan KPK? Nah, apa yang akan dibahas besok itu Pak? Apakah masih koordinasi awal? Dan tadi juga pihak Polri sudah menyatakan bahwa supervisi sudah disetujuin. Itu apa betul? Paling cukup itu aja Pak, terima kasih. Ya, saya masih soal agenda pemeriksaan besok. Itu soal anggota Ketua Komisi 4 DPR RI. Ya, itu kan Mas Ali kemarin sempat mengkonfirmasi terkait pemanggilan Sudin politisi PDIP ini. Nah, ini kan kalau bicara soal kasus SYL ini kan jauh kaitannya antara dugaan kasus jual beli jabatan atau apa atau pemerasan dengan DPR. Apakah KPK sudah memasuki klaster kedua? Soalnya adanya pengadaan lain yang dibahas di Komisi 4 yang tentunya dibawahi oleh saudara Sudin ini. Nah, kemudian selain Sudin tentunya yang dibahas sebagai mitra dari Kementan itu kan apakah KPK juga akan memeriksa selain Sudin anggota Komisi 4 lainnya. Nah, tolong dicatat Pak Asep, ini mungkin kembali saya mengkonfirmasi banyak pertanyaan Pak Alek. Saya sudah sebulan nggak masuk kerja, saya sakit tipes. Terkait saya ingin menanyakan soal terkait kasus pengadaan APD di Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Apakah KPK memang sudah menetapkan sejumlah tersangka, diantaranya Budi Silvana selalu PPK dan Ahmad Taufik selaku Direktur PT Permata Putra Mandiri serta Satrio Wibowo Dirut PT Energi Kita Indonesia dalam dugaan korupsi APD tahun 2020 yang dijerat oleh KPK dengan menggunakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Apakah benar? Terus kemudian saya ingin menanyakan soal penetapan tersangka kasus Bea Cukai Eko Darmanto. Ini cukup unik. Uniknya di mana? Saya melihat ada semacam pilih tebang, entah tebang pilih. Sementara ada dugaan lain bahwa flashing itu setelah ditelusuri informasi memang flashing yang dilakukan atas gambar ED sendiri betul, ternyata ID-nya ada di Kemenkyu Pusat. Bukan ID diri pribadi ED Eko Darmanto itu. Nah, bahkan uniknya sendiri justru ED lah yang membuka sejumlah kasus korupsi yang membuat tercengang Mahfud MD dan Sri Mulyani. Data itu yang diberikan kepada pihak kejaksaan terkait dugaan korupsi BC berkaitan soal komoditi emas. Nah, hal ini yang membuat kemarahan pihak lain, pejabat di BC yang kemudian coba memplacing ED ini yang ketika saat penggeledahan lakukan oleh penyidik, bahkan penyidik KPK yang bernama Yoga itu tercengang melihat banyaknya penghargaan yang diterima ED. Soal ini terlihat terbalik. Bagaimana lalu dengan pejabat-pejabat BC lain yang juga lebih kaya, dan itu sudah dijelaskan bahwa pesawat itu pesawat latih miliknya Kasau, miliknya itu agak menarik. Menurut saya agak uniknya kasus ini begitu. Dan kemudian bagaimana lalu dengan pejabat BC lainnya, Dirjen BC, Heru Pambudi yang saat ini menjabat sekjen, yang justru dia ada anak buahnya jadi tersangka, justru dinaikkan pangkatnya. Contoh Dedi Congor. Dedi Congor itu sudah menjadi tersangka di Bareskrim, justru dinaikin pangkatnya. Dan bagaimana juga pejabat-pejabat lain yang juga melakukan flashing dengan mogenya, dengan
Ini lucu ketika yang diproses justru orang yang berprestasi bernama Ede, yang saya ingin menyampaikan bagaimana agar KPK lebih dalam. Tidak terlihat entah tebang pilih, entah pilih tebang. Bebaslah. Pokoknya artinya saya ingin mengungkapkan bahwa sosok Ede ini sangat unik, justru dia yang membongkar banyak dugaan korupsi pejabat BC, tapi dia jadi tersangka, bahkan dia adalah orang yang dianggap berprestasi. Faktanya, ketika penggeledahan penyidik cukup terkejut dengan Oke, poinnya sudah dapat, Mas. Oke, kasus lain Mas masih banyak. Makanya saya bilang saya 1 bulan nggak masuk, saya sudah siapkan pertanyaan. Ya itu kan subjektif Mas Ali. Ini pertanyaan, Mas mau jawab nggak apa-apa. Yang penting saya sudah tanyakan. Soal kemudian soal kasus BUMN konstruksi PT Amarta Karya dalam sejumlah fakta persidangan itu jaksa menyebut sejumlah pihak pejabat AMK itu menerima Amarta Karya itu menerima aliran dana. Jaksa menyebut bahwa sebesar 30 miliar diterima oleh Catur, 1,3 diterima Trisna Sulista, terus Royal di Rosman menerima 983, Iwayan, itu apakah ini tidak dikembangkan? Apa hanya PT kasus Amarta Karya ini berhenti pada sudah adanya tersangka 3-4 orang itu? Apakah di sini fakta persidangan jaksa menyebut aliran dana itu dengan detailnya? Apakah KPK juga akan mengembangkan ke arah sana? Terus kedua, saya ingin memastikan lagi menagih janji Pak Asep, apakah benar KPK sudah menetapkan 2 tersangka dalam kasus WC Sultan di Bekasi dan salah satunya yang meninggal? Itu meninggal kenapa? Meninggal atau dimeninggalkan atau dimunirkan? Itu perlu kejelasan. Terus soal apa lagi ya? Udah banyak banget ini, saya udah bingung mau nanya apa lagi. Ya itu dulu dah. Ntar saya banyak nanya dibilang pengacaranya. Saya bukan pengacara Mas. Saya yang penting saya nanya apa yang saya nggak ngerti. Ya, baik. Saya Fadlan dari Kumparan, Pak. Izin. Saya ingin menanyakan kelanjutan dari pertanyaan sebelumnya itu soal penyidikan dugaan pemerasan ke Pak SYL. Kabarnya Polda Metro Jaya itu sudah minta supervisi dari KPK. Itu bagaimana responnya dari KPK itu soal supervisi dan sudah sampai mana sejauh ini? Yang kedua, Pak pimpinan KPK Pak Firly Bahuri saat ini masih mangkir dari panggilan Polda untuk diperiksa. Sampai kapan Pak Firly di Aceh begitu? Apakah sudah ada informasi Pak Firly akan memenuhi kapan panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa? Lalu yang ketiga, untuk Wamenkumham itu sendiri, kira-kira kapan akan dipanggil oleh KPK? Gitu. Dan yang terakhir, mungkin soal pertanyaan pengacara Pak SYL, Mas Febri Diansyah dan kawan-kawannya itu, mereka itu kan sudah kooperatif ya Pak. Kenapa mereka masih dicegah juga ke luar negeri begitu? Lalu keterangan mereka tuh, apakah mereka sangat diperlukan keterangan dari para pengacara SYL ini, dan apakah itu menjadi kunci dari pemeriksaan Pak SYL ini begitu? Terima kasih. Saya kira sudah cukup banyak ya, dan mewakili dari teman-teman yang lainnya. Kami silahkan Pak Alek. Ya, terima kasih. Yang terkait yang pertama terkait konsultan pajak tadi ya, dan kaitannya dengan suap atau gratifikasi pada pejabat pajak. Nah, kuasa atau konsultan pajak ini kan sebetulnya kan mereka itu memperoleh surat kuasa dari perusahaan, kan gitu kan. Mereka bekerja untuk dan demi kepentingan perusahaan, kan seperti itu. Nah, tentu saja ketika yang mendapat keuntungan itu perusahaan dan yang konsultan pajak atau kuasa pajak itu atas nama perusahaan, ya harusnya korporasi terlibat, kan begitu. Nggak mungkin juga konsultan pajak memberikan uang dengan uangnya sendiri. Pasti uang itu juga diperoleh dari bagian fee atau apapun yang diberikan oleh perusahaan. Nah, apakah nanti perusahaan-perusahaan kemudian terlibat ya, atau yang kemudian diwakili oleh konsultan pajak atau kuasa pajak itu akan dijadikan tersangka dan termasuk pihak manajemen. Nah, nanti tentu akan dilihat
bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik, tapi prinsipnya seperti itu. Ya, konsultan pajak itu bekerja untuk kepentingan perusahaan. Ya. Kemudian terkait dengan pengembangan TPPU, ya, ada penambangan emas di Pulau Mengundo. Ya, sebetulnya informasi ini pun sudah, saya pikir sudah diperoleh oleh penyidik. Ya. Tentu kalau nanti ada aliran uang terkait untuk pembelian lahan tambang, ya, dan dikerjasamakan dengan KUD dan menghasilkan suatu keuntungan, dan kita ketahui bahwa uang yang digunakan untuk membeli lahan itu diperoleh dari penghasilan yang ilegal, ya, misalnya tadi menerima gratifikasi atau suap, ya, selaku pakai pajak, tentu kita juga akan masuk ke sana, ya. Tentu nanti informasi ini akan didalami lebih lanjut oleh penyidik. Kemudian apakah pimpinan atau KPK terganggu dengan berita pemeriksaan Bapak FB? Kalau dari kinerja pekerjaan sebetulnya nggak ada kita itu terganggu, ya. Penyidik ya mereka bekerja seperti biasa saja, kan, gitu kan. Terganggu oleh pemberitaan, ya kan, hanya selentingan aja atau nggak tiap hari juga. Tapi prinsipnya kami tetap dan terus mendorong pada teman-teman khususnya di Kedeputian Penindakan untuk bekerja tanpa terpengaruh dengan berita-berita miring seperti itu. Karena apa? Pimpinan kolektif kolegial, bukan satu pimpinan kemudian punya hak veto untuk membatalkan putusan pimpinan yang lainnya. Jadi kalau ada satu pihak yang sekarang ini sedang dilakukan penyidikan, ya tentu masih ada 4 pimpinan dan itu masih berfungsi, ya, tidak kemudian kinerja KPK itu menjadi terhenti atau terganggu dengan adanya berita-berita seperti itu. Saya jamin. Itu. Kemudian apakah kepemimpinan yang dilakukan Pak Ebi selaku Ketua KPK itu one man show? Saya sudah 8 tahun di sini, jalan 8 tahun ya. Sepertinya saya tidak pernah melihat kepemimpinan di KPK itu one man show, baik sejarahnya Pak Agus Raharjo maupun Pak Ebi. Bahkan dalam berbagai persuratan, utamanya di penindakan, Pak Ketua itu tanda tangan selalu terakhir, setelah pimpinan yang lain tanda tangan. Gitu. Kalau belum ada tanda tangan pimpinan yang lain, Pak Ketua itu tidak mau tanda tangan. Itu saya sampaikan. Jadi kalau pimpinan yang lain itu ACC, pasti yang bersangkutan juga ACC setuju. Itu yang saya alami. Jadi nggak ada istilah one man show. Satu pimpinan mempunyai hak veto untuk membatalkan putusan pimpinan yang lain. Itu bisa dicek nanti di surat-surat dinas di pendidikan Pak Asep, ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu Pak Syed, ya sekitar 2 minggu lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian supervisi perkara pemerasan di Polda, ya, kami sudah membalas surat, ya tentu tahapan supervisi itu harus kita mulai dengan koordinasi, ya koordinasi, kemudian kebutuhan apa yang kemudian akan dilakukan supervisi, ya. Kalau dari pemberitaan, dari permintaan Polda kan supaya penyidikan yang mereka lakukan itu transparan, ya. Ya kalau sudah transparan ngapain juga disupervisi, kan seperti itu kan. Karena kita lakukan supervisi kalau misalnya dalam penanganan perkara itu ada hambatan berlangsung lama, ada dugaan, ada intervensi, ya kita supervisi. Nah, oke lah kita yang bersangkutan atau pihak Polda minta supaya dilakukan supervisi. Ya. Nah, supervisi yang dilakukan KPK itu jangan terus diasumsikan seolah-olah KPK mendorong supaya dipercepat. Enggak. Kalau dalam supervisi yang nanti kami lakukan ternyata, ya apa yang diduga, yang disangkakan atau yang dilakukan ternyata pembuktiannya tidak cukup, kami juga bisa untuk merekomendasikan untuk menghentikan. Nah, pasti nanti akan diput.
Ya terang aja ini yang supervisi KPK, makanya KPK menyarankan untuk dihentikan kan begitu. Itu juga harus kami jaga, ya kami harus jaga. Supaya apa? Supaya tidak terjadi konflik kepentingan, kan begitu. Kan intinya supaya pemeriksaan penyidikan yang dilakukan Polda itu kan transparan kan seperti itu. Kalau seperti itu, ya sepanjang mereka terbuka terhadap penanganan perkara dan selama ini sejauh ini juga penanganan perkaranya lancar, ya kebutuhan supervisi itu sebetulnya nggak ada, kan gitu. Ini dan tentu saja kami harus berpedoman pada undang-undang terkait KPK dan juga Perpres menyangkut supervisi kan seperti itu. Kemudian terkait pemanggilan anggota DPR dalam kasus Kementan, apakah sudah memasuki klaster yang lain? Ya kemarin dari expose sebagaimana yang sudah disampaikan ada beberapa klaster penerimaan yang dilakukan oleh Mentan. Salah satunya adalah penerimaan yang terkait dengan PBJ. Nah, saya tidak tahu apakah pemanggilan dari saksi-saksi yang dari DPR itu sudah terkait dengan PBJ. Mungkin nanti Pak Asep yang akan lebih menjelaskan. Ya. Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Ya, itu sebenarnya juga sudah kita tanda tangani, sudah kita tanda tangani. Ya. Tadi disebutkan, ya, ini siapa tadi? Mas Mario ya? Malah lebih tahu deh, ya kan? Udah, berarti dapat bocoran Mas Mario kan? Ya udah, saya sampaikan aja. Ya, kita sudah menetapkan tersangka dan sudah ada nama-namanya sudah ada semuanya kan gitu. Masa lupa tadi, tapi Mas Mario tadi sudah hafal banget itu kan. Ya udah. Gitu. Kemudian terkait ide, banyak penghargaan, Bea Cukai, bagaimana dengan pejabat yang lainnya? Nah, ya tentu saja ya kita menduga. Ya dalam penerimaan negara, bea cukai, pajak, ya jangan orang yang kemudian, dan itu sudah kami sampaikan, jangan orang yang kemudian apes karena dalam tanda kutip flexing kemudian tidak telusuri, sementara yang lain yang memiliki kekayaan yang tidak wajar juga meskipun tidak flexing, ya kita diamkan, nggak fair juga kan gitu kan. Itu sudah kami sampaikan ke pihak penyidik maupun dari Direktorat LHKPN. Ya, tolong telusuri juga. Jadi pajak, bea cukai kan termasuk institusi yang dalam tanda kutip itu rawan, ya rawan terjadinya penyalahgunaan, ya karena ya tanggung jawab kewenangan mereka besar tanpa pengawasan atau kontrol yang ketat. Ada kemungkinan penyalahgunaan kewenangan itu. Dan terkait dengan Deddy Congor, ya ini perkara ini sebetulnya ditangani oleh Barreskrim sebelumnya, dulu sudah mau kita tangani, tapi oleh Barreskrim sudah ditetapkan tersangka lebih dahulu. Dan kami sudah melakukan supervisi, sudah sekitar 3 tahun lagi, dan kami belum. Nah itu dia, itulah ya itulah luar biasanya kan, ya luar biasanya sudah jadi tersangka pun masih aktif dan naik pangkat. Nah ini juga menjadi perhatian kami. Tentu nanti kami akan koordinasikan dengan Pak Barreskrim sejauh mana penanganan perkara DC ini kan, ya. Kita belum tahu, belum dapat update dari Barreskrim terkait dengan perkembangan penanganan BC. Sudah tersangka, apakah sudah ada SP3 misalnya, kan gitu, dan dipulangkan hak-hak yang bersangkutan. Ya setahu saya dari dulu yang bersangkutan tidak pernah kok diberhentikan itu ya, dan tetap terus aktif selama yang bersangkutan berstatus sebagai tersangka, kan itu. Nah ini nanti kami akan lihat ya, akan kami koordinasikan ya terkait dengan ED, ya mungkin KPK juga menerima informasi dari yang bersangkutan terkait kegiatan importasi emas itu. Ya, ada informasi yang diberikan oleh ED. Tentu hal ini akan menjadi catatan juga buat kami ketika misalnya dalam proses persidangan yang bersangkutan kemudian memberikan informasi-informasi terkait keterlibatan pihak lain maupun kegiatan-kegiatan penyelundupan dan lainnya yang kemudian bisa ditindaklanjuti ya, dan kemudian memberikan
dampak luar biasa terhadap penerimaan negara dan juga hal lainnya tentu menjadi catatan bagi kami sebagai hal-hal yang meringankan lah, kan seperti itu. Kami juga akan fair untuk memperlakukan perkara ED ini ya sesuai dengan proporsinya tentu saja. Kemudian apa lagi nih, Amata Karya banyak pihak menerima dana ya, nanti ya, Pak Asep yang akan jelaskan siapa saja pihak-pihak yang lain. WC Sultan apa sudah ada tersangka? Sudah ya, saya bacakan sudah ada sprindik juga. Jadi kalau yang satu tersangka meninggal, saya nggak tahu, saya nanti biar Pak Asep yang lebih menjelaskan detailnya gitu. Ya. Udah lengkap kan? Sudah cukup. Silakan Pak Asep untuk menambahkan dan melakukan. Baik, terima kasih pimpinan Pak Alek. Udah, ini kayaknya Mas Mario borong nih, habis sakit hampir 1 bulan ya, bertanya-nya. Baik, ada beberapa yang mungkin saya tambahkan dari penjelasan yang sudah komprehensif sebetulnya tadi disampaikan Pak Alek. Tadi yang dari Mas Mario terkait dengan pemeriksaan beberapa anggota maupun ketua di Komisi 4 DPR. Jadi begini Mas Mario, kita tadi kan Mas Mario menyampaikan apakah ini sudah klaster baru atau kenapa, ini kan hubungannya apa dengan perkaranya SCL yang pemerasan kemudian kok lari ke sana gitu, seperti itu. Nah, kami penyidik tidak hanya membuktikan pemerasannya saja, tapi kita juga mengikuti kemana larinya uang-uang yang dikumpulkan atau yang dikorupsi oleh saudara SCL. Jadi ini juga tadi seperti disampaikan oleh Pak Alek, di samping ada perkara-perkara lain, ada PBJ, kemudian kita juga melakukan penggeledahan di Dirjen Hortikultura, sehingga dari penggeledahan itu kemudian dari tadi masalah temuan-temuan dan keterangan-keterangan dari para tersangka dan saksi, kami dari penyidik harus menyusuri ya kemana aliran dana tersebut, dan tentunya salah satunya adalah ke Komisi 4 DPR tersebut. Jadi demikian Mas Mario. Kalau mengenai apakah yang lainnya juga selain dari Ketua Komisi akan diperiksa, tentu kemana uang itu mengalir, kepada siapa, baik itu orang, personnya maupun badan hukum, kita tetap akan minta keterangan. Seperti itu ya Mas Mario. Kemudian tadi terkait dengan yang Amarta Karya, saat ini benar posisinya sedang di persidangan. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Mario, hal-hal yang ditemukan ya pada saat persidangan, tentu nanti akan ada yang namanya pengembangan penuntutan. Ya, dari pengembangan penuntutan nanti kita akan melihat apakah ditemukan adanya peristiwa pidana korupsi tentunya ya, lalu dengan para tersangka yang baru. Tentu nanti itu akan diformalisikan, kemudian dibawa ke forum expose, dan di situ akan ditentukan apakah nanti akan kalau sudah cukup buktinya, tentunya akan dibuka penyidikan baru. Terkait dengan WC Sultan yang di Bekasi, saya juga pernah ngobrol dengan Mas Mario. Benar Mas, dari dua tersangkanya kan yang satu meninggal. Kalau nggak salah bupatinya yang meninggal itu. Tapi di bawahnya kan ada PPK-nya, gitu. Nah nanti kita sedang tetap akan minta pertanggungjawaban kepada pihak PPK. Dan di situ juga selain daripada pasal 2 dan pasal 3 juga ada pasal penyuapannya, sehingga kita akan mencoba mana yang kedua-duanya kita akan buktikan dan mana yang bisa lebih cepat kita selesaikan. Itu mungkin Bapak tambahan dari kami. Kayaknya kalau yang untuk tadi Mas Fadlan ini terkait permintaan supervisi juga sebelumnya sudah dijawab. Kemudian juga terkait dengan pimpinan juga sudah dijawab. Wamenkumham juga sudah dijawab tadi Pak di depan. Kemudian ini sedikit mungkin terkait dengan pengacara SCL. Kenapa dicekal? Tadi ya Mas ya. Padahal kooperatif. Nah, yang di pencekalan itu terkait dengan
adanya kegiatan yang berhubungan dengan penanganan perkara ini. Jadi kami memiliki beberapa dokumen, baik itu dokumen yang kami terima, dokumen elektronik, di mana ada keterlibatan ya di situ. Kami anggap yang itu akan bisa mengganggu jalannya proses penyidikan terhadap SEL yang sedang kita tangani, sehingga kami merasa perlu untuk melakukan pencakalan terhadap yang dimaksud. Demikian mungkin Pak tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sabar. Sabar Mas Ria. Betul. Tadi Mas Mario menanyakan saksi atas nama UAT ya di ini, dengan yang tadi sebetulnya sudah dijawab nih terkait masalah pengolahan emas di Bolmong dan lain-lain. Tapi pemeriksaannya kita tentunya tidak bisa langsung begitu saja Mas Mario. Jadi dalam penyidikan ini ada namanya perkembangan penyidikan. Nanti kami lihat apakah saudara saksi ini itu kualifikasinya tidak hanya sebagai saksi atau juga dia melakukan tindak pidana gitu, seperti itu. Nanti dikumpulkan bukti-buktinya, kita sedang kumpulkan. Setelah itu seperti tadi, karena ini ditemukan di penyidikan, maka pengembangan penyidikan. Kita bukti-bukti tadi akan kita bawa, kita formulasikan, kita bawa ke forum expose. Nah, di forum expose itu akan diuji. Nah, nanti dengan pasal-pasal yang dipersangkakan, apakah memenuhi unsur-unsur pasalnya. Apabila memenuhi unsur pasalnya, kemudian di sana akan ditentukan. Nanti tentu kita akan umumkan. Demikian Mas Mario. Terima kasih. Oke. Dari tadi. Ya udah, silakan. Bang Benok mungkin juga dari tadi. Pak Alek, Pak Asep mau nanya, ini kan pegawai pajak ya, 2 orang ini. Nah, kalau di kasus Rafael kan di tracking dia penerimaannya melalui perusahaan konsultan pajak. Apakah KPK udah menelusuri 2 orang ini semisal punya saham di konsultan pajak, atau ternyata mereka berdua itu masuk dalam daftar berapa puluh atau ratus orang pajak yang udah dikumpulin nama Pak Pahala, kan bahwa mungkin keluarganya atau mereka sendiri punya saham di perusahaan konsultan pajak. Itu aja. Saya nggak tahu di perkembangan penyidikan apakah yang bersangkutan punya konsultan pajak atau terafiliasi dengan kantor konsultan pajak tertentu. Tentu kalau ada informasi seperti itu pasti akan didalami oleh teman-teman penyidikan seperti itu. Jelasnya silakan Pak Asep. Menambahkan Pak Alek, mohon izin. Jadi Mas Niam, terkait dengan tersangka, kita akan lebih mendetail dibandingkan dengan saksi ya. Tentu tersangka itu mulai dari pekerjaan, uang yang masuk, uang yang keluar, kemudian usahanya dan lain-lainnya, kita akan buka semuanya gitu. Terkait dengan misalkan keuangannya, kita minta PPATK, bagaimana alirannya, dana yang masuk, dana yang keluar, kemudian dari mana saja, perusahaan mana saja, afiliasinya kemana. Jadi tentunya para tersangka ini sudah kita cari gitu ya. Tapi bisa saja memang karena kan tadi perlunya ada TPPU. Kenapa ya? Karena bisa saja disembunyikan atas nama orang lain dan lain-lain. Tentu kita juga akan terus mencari apakah memang masih ada atau tidak seperti yang disampaikan oleh Mas Niam. Dan apabila rekan-rekan memiliki informasi, sampaikan kepada kami, karena ini sangat berharga. Biasanya Mas Mario ini banyak informasinya gitu, atau Mas Niam juga. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek, terima kasih Pak Asep yang hadir bersama kita, dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, itu tadi live KPK ya. Tiba-tiba gue dikirimin sama seorang teman gitu. Ada live KPK tentang masalah korupsi di... Gue kurang ngikutin sih. Itu kasusnya entah di Palembang atau di mana gitu. Di Kementerian Keuangan kan.
Apakah itu berhubungan dengan konsultan pajak atau enggak, gue juga nggak gitu ngikutin ya. Jadi kasusnya sebenarnya sederhana, impor ekspor emas kalau nggak salah ya. Kemudian ada permainan di harga kah atau di PPN kah, kurang gitu pasti juga gue nggak ngikutin kabarnya. Intinya ada petugas pajak yang ditangkap ya, 3 orang kalau nggak salah ya. Oke, jadi sebenarnya kasus yang namanya konsultan pajak kasih duit, kalau betul begitu ya, konsultan pajak kasih duit ke petugas pajak, itu kan pasti uang berasal dari perusahaan dong. Tadi katanya si beliau itu kan pasti uang berasal dari perusahaan, udah pasti dong. Nggak mungkin pakai uang dia sendiri dong, pasti uang dari perusahaan, dari WP maksudnya ya, dari wajib pajak. Ini kisah lama, kisah yang semua orang juga sudah tahu, yang tidak asing bagi kita ya, tidak ada istimewanya hal-hal seperti ini, di mana konsultan pajak mengedilkan, kemudian uang dititipkan dari wajib pajak, kemudian dikasihkan kepada si oknum petugas pajak gitu. Hal yang biasa sekali ya, hal yang biasa. Gue juga tidak kaget hal seperti itu. Gue juga pelaku ya, dulu ya. Gue juga pelaku. Gue tahu modus-modusnya tuh hal yang biasa sekali. Kemarin ya ada kasus, bukan klien gue sih, teman gitu, ada kasus, dan gue juga tidak bisa verifikasi dengan jelas benar apa enggak kasusnya gitu, di sebuah KPP gitu ya, diarahkan dalam pemeriksaan itu karena angka yang sangat besar, diarahkan si WP ini ke seorang konsultan pajak atau seorang teknisi pajak atau siapapun lah, pokoknya orang pajak lah gitu ya, diarahkan sama tim pemeriksa. Nggak tahu juga ya konsultan pajak atau bukan, atau konsultan pajak resmi atau nggak tahu juga. Terus langsung begitu ketemu sama rekanan si pegawai KPP itu, langsung ditembak, angkanya sekian, kalau mau deal, kalau nggak silakan dulu jalan sendiri gitu ya. Dan si WP ini menolak angka miliaran ya, langsung ditembak angka miliaran. Dia menolak, ya udah, begitu dia menolak, langsung pemeriksaan jalan terus dan sampai langsung terbit SKP kan. Ya udah, sekarang nasib lu yang tidak kena Rafael Alun, akibatnya ya harus siap-siap ke pengadilan pajak gitu ya, mesti bayar mahal konsultan pajak yang benar gitu ya. Emang sudah nasib gitu ya. Dan gimana pendapat gue tentang korupsi ya? Gue dari dulu sampai sekarang selalu sama pendapat gue tentang koruptor. Gue nggak pernah setuju orang tuh dihukum. Gue nggak setuju karena gue lebih percaya manusia itu bisa berubah ya. Gue selalu berpendapat mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan tunggu orang korupsi ditangkap tangan terus dihukum dan dipertontonkan gitu kepada semua orang, wah seolah-olah hebat lu nangkap koruptor gitu ya. Terus apa? What's the point gitu ya? Apakah tingkat korupsinya berhenti? Enggak juga. Jadi pendapat gue adalah jangan targetnya menghukum orang, targetnya adalah mencegah gitu ya. Salah satunya apa cara mencegah? Caranya adalah dengan melakukan perekaman elektronik gitu ya. Yang sudah gue lakukan dan ditentang oleh Ditjen Pajak ya, oleh DJP, semuanya rame-rame tidak boleh merekam di KPP, sehingga sekarang KPP akan menjadi satu-satunya lembaga pelayanan publik yang tidak boleh merekam tapi nggak ada dasar aturannya, yang akan menjadi tempat korupsi berhamburan di situ ya. Karena kalau tidak boleh merekam, berarti boleh korupsi. Sesimpel itu ya. Kalau boleh merekam, berarti korupsi minimal. Kalau tidak boleh merekam, berarti korupsi maksimal. Kan kira-kira seperti itu pola pikir gue. Gitu. Jadi KPP, kalau yang kasus gue kemarin nggak kelar-kelar nih, bahwa semua KPP sekarang sudah melarang perekaman, maka KPP, kantor pajak, akan menjadi satu-satunya tempat di seluruh Indonesia ini yang namanya tempat pelayanan publik yang tidak boleh merekam tetapi nggak ada dasar hukumnya, sehingga akan menjadi tempat yang paling enak, paling subur untuk para koruptor bertemu gitu ya. Jadi kalau koruptor, kita mau korupsi nih, yuk kita ke KPP yuk, KPP terdekat yuk, kan di sana nggak boleh merekam, jadi santai aja gitu ya. Jadi kalau nanti KPK menemukan rekaman bahwa kita korupsi di dalam itu, tentang aja, karena kan KPP sudah bilang nggak boleh merekam, jadi KPK-nya gugur gitu ya. Sesimpel itu.
Jadi bahkan di negara-negara demokrasi yang berkembang pesat seperti Amerika, itu budaya merekam tuh sudah sangat biasa gitu. Semua harus direkam. Supaya apa? Supaya terlihat kalau dia berintegritas. Dan juga terlihat kalau dia brengsek gitu loh. Sangat-sangat sederhana sebenarnya. Dan langkah DJP yang baru-baru ini menolak gua untuk melakukan perekaman, itu adalah langkah yang sangat mundur ya menurut gua ya. Karena akan mempersubur tingkat korupsi, akan mempersubur tingkat kebobrokan dari perilaku oknum gitu. Nah sekarang masyarakat nih nggak aware, kayak gua aja nggak aware ya, kasus ini ditangkap, gue tahu ditangkap, gua aja nggak aware gitu loh. Dia tidak aware ketika ada penangkapan seperti itu, gua aja nggak sampai detail gitu. Karena masyarakat tuh nggak terlalu sadar, nggak terlalu pengen perhatian terhadap kasus-kasus pajak gitu ya. Padahal ini kasus yang sangat-sangat menarik ya, kasus yang bisa terjadi pada Anda dan gue gitu ya. Gitu. Ya begitulah guys ya. Jadi saat ini gue sih melihat masih banyak ya petugas pajak yang baik-baik. Masih banyak banget petugas pajak yang benar, yang baik, yang berintegritas, yang jujur, yang lurus, masih banyak ya. Cuman oknum-oknum yang brengsek ya masih ada. Dan oknum-oknum inilah yang merusak gitu ya. Yang bikin gue viral ini kan oknum gitu kan. Padahal di balik itu ada banyak teman-teman mereka yang baik-baik gitu ya. Nah, jadi gara-gara satu orang jadi rusak satu lembaga. Ya, mau gimana lagi ya? Solusinya apa ya? Cuma ada dua solusi sebenarnya kalau WP tanya ke gue. WP tanya ke gue, gimana gue ya harus menghadapi si petugas pajak gitu ya? Gue ketemu oknum nih gitu kan. Gue cuma kasih dua solusi. Solusi pertama adalah lu ikuti maunya si oknum ini. Dia seluruh kasih duit, ya lu kasih duit. Dia suruh lu bayar pajak, lu bayar pajak. Pokoknya apapun yang dia suruh lu ikutin. Urusannya beres. Ya kan? Cara kedua apa? Cara kedua adalah tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Itu adalah kelas semester 1 orang belajar hukum. Gitu ya. Semester 1 orang belajar hukum tuh dikasih tahu sama dosen. Ya, tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Ya udah, kalau lu merasa betul atau lu merasa dia salah, ya lu hajar aja terus. Apakah perlu ke pengadilan? Kalau perlu ya iya. Apakah perlu ke Mahkamah Agung? Kalau perlu ya iya, gitu loh. Jadi nggak usah manja jadi wajib pajak ya. Kalau emang kita ketemu penjahat, ketemu oknum, ya udah kita terpaksa ngikutin jalur hukum yang ada, gitu. Lu tidak perlu berusaha negosiasi, nggak perlu berusaha minta ampun, nggak perlu berusaha minta macam-macam, nggak perlu ya. Mereka bukan orang bodoh, mereka tahu kok yang benar dan salah bagaimana. Kalau mereka udah sengaja mencari-cari kesalahan, sengaja mencelakai lu, ya sudahlah, kita ikutin prosesnya, pemeriksaannya biarkan selesai, kita maju ke keberatan, kemudian masuk ke pengadilan, kita gugat dan sebagainya, gunakan jalur hukum yang sudah disediakan oleh negara. Dan memang cuma itu yang bisa kita lakukan, gitu ya. Kalau lu kebetulan punya akun media sosial kayak gue ya, kita bisa viralkan gitu ya. Tetapi siapalah gue gitu kan. Kalau lu mau viralkan, kalau lu bukan Soleh Solihun, ya nggak bisa viral ya. Kalau Soleh Solihun begitu viral, seminggu beres urusannya. Langsung selesai di balik meja gitu kan, di balik ruangan tertutup, selesai urusannya. Kalau kita siapa sih gue ini, siapa sih lu gitu. Kalau kita rakyat kecil, rakyat yang bukan temannya Rafael Alun, rakyat yang bukan temannya Soleh Solihun, ya nggak bisa teman-temannya. Yang bisa kita lakukan adalah tetap patuh pada hukum, tetap bertindak sesuai dengan kerangka hukum, tetap tidak boleh melanggar hukum, dan kita perjuangkan keadilan itu, gitu teman-temannya. Jalan itu panjang kok. Jalan untuk menempuh keadilan itu panjang, gitu ya. Dan kita nggak perlu merasa kelelahan, karena memang jalur untuk mencari keadilan itu memang disediakan dan memang butuh waktu, gitu sih teman-teman. Oke teman-teman, itu aja ya. Sampai jumpa lagi.